Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya ucapkan selamat siang kepada semua orang yang telah melihat video ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beton batu alami dengan kekuatan 70 MPa. Nah, di Jogja sendiri kita dikaruniai oleh banyak dari agregatnya, dari bahan-bahan materialnya yang dapat digunakan untuk membuat beton. Maka dari itu di Jogja sendiri harga dari beton relatif lebih murah daripada daerah-daerah lainnya. Yang pertama kita terdapat Gunung Merapi, dan Gunung Merapi merupakan salah satu sumber material terbesar dari daerah Yogyakarta sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beton yang digunakan, material-material dan metode pembuatan dari beton tersebut. Yang pertama, beton menggunakan material konstruksi, yaitu ada agregat halus atau pasir. Yang di Jogja sendiri terdapat 3 jenis pasir, yaitu pasir pantai, pasir sungai, dan pasir Merapi. Yang ketiga ini dibedakan dari jenis sumurnya. Yang pertama, pasir pantai adalah pasir yang dengan butiran halus dan usianya lebih tua. Pasir sungai dengan butiran yang sedang dan usianya dewasa. Dan ada pasir Merapi yang bersudut dan porus dan sangat tidak disarankan digunakan untuk material beton ini. Nah, pada kali ini kita menggunakan pasir Merapi. Yang selanjutnya ada agregat kasar. Agregat kasar di sini juga terdapat 2 jenis, yaitu agregat kasar buatan dari pecahan batu, dan ada agregat alami yang berasal dari batu kali. Di Jogja sendiri terdapat banyak kuari-kuari dari batu pecah sendiri, yaitu ada di daerah Kulon Progo maupun daerah Gunung Kidul. Nah, yang terbaik di daerah Jogja sendiri ada di daerah Kulon Progo, yaitu tepatnya di daerah Kokak. Nah, di sana terdapat suatu kuari yang besar untuk batu pecah yang sangat disarankan untuk pembuatan beton mutu tinggi. Karena pada tema kali ini kita menggunakan agregat alami, maka kita gunakan batu kali sebagai agregat. Walaupun batu kali mempunyai kekurangan, yaitu permukaannya yang bulat dan tidak bersudut, dan cenderung lebih porus dan mudah pecah daripada batu gunung. Nah, inilah yang menjadi suatu challenge atau suatu tantangan bagi kami untuk melakukan suatu percobaan ini, yaitu menggunakan batu kali yang mempunyai banyak kelemahan, tapi kita dapat menghasilkan beton yang dengan mutu tinggi. Selanjutnya kita menggunakan semen 3 roda tipe PCC yang kita cari di daerah Jalan Magelang. Sebenarnya semen 3 roda sendiri di daerah Jogja sangat sedikit ya pasarannya, karena distribusi dari semen 3 roda sendiri hanya mencakup di wilayah Jawa Tengah, daerah utara saja, sehingga di daerah selatan hanya beberapa toko yang menjual semen ini. Selanjutnya kita menggunakan fly ash tipe F yang berguna untuk menggantikan dari proporsi semen, sehingga fly ash ini bertujuan untuk mengurangi proporsi semen dan mengurangi biaya dari semen tersebut. Namun fly ash ini mempunyai sifat yang sama dengan semen, sehingga ketika semen dan fly ash ini bereaksi, maka akan menghasilkan suatu kekuatan dan daya ikat yang lebih kuat daripada semen ini sendiri. Selanjutnya kita menggunakan bahan tambah, yaitu bahan tambah mix beton yang berguna untuk meningkatkan mutu beton, mengurangi usia beton, dan mengurangi penggunaan air. Serta dengan adanya beton mix ini kita dapat mengurangi penggunaan dari air, sehingga faktor air semen yang digunakan bisa lebih rendah dan menghasilkan suatu kekuatan yang lebih besar. Selanjutnya kita juga menggunakan air, tak lupa untuk sebagai bahan campur. Selanjutnya kita lanjut ke metode pembuatan. Metode yang pembuatannya, yang pertama ada persiapan bahan dari merendam agregat halus maupun agregat kasar, lalu dijemurnya dan diusahakan supaya kondisinya dalam keadaan SSD, yaitu kering jenuh permukaan. Terus dan tak lupa menimbang seluruh bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan mix design yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita menyiapkan alat-alatnya, mulai dari pembersihan alat pencampur maupun pembersihan dari alat cetakan yang digunakan.
Proses pencampuran yang pertama memasukkan bahan yaitu semen, fly ash, agregat kasar, dan agregat halus, dan dicampur dalam mesin pencampur dalam keadaan kering. Dicampur sampai benar-benar mencampur, lalu masukkan beton mix pada larutan air yang akan digunakan dan aduk sampai merata, dan kedua larutan tersebut dimasukkan ke dalam campuran beton kering tersebut. Aduk hingga merata, lalu setelah selesai diaduk, beton siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan dan dipadatkan dengan alat pemadat. Setelah ditunggu selama 24 jam, setelah itu baru beton dapat dibuka dari cetakan. Setelah beton dibuka dari cetakan, beton langsung masuk ke dalam proses curing dan dimasukkan ke dalam air. Beton direndam dalam air dalam waktu sekitar 24 hari, 3 hari sebelum beton akan diuji, sehingga ketika beton diangkat dari perendaman tersebut, beton dapat dalam keadaan yang kering, tidak terlalu jenuh dari air. Setelah beton akan diuji, kita lanjut ke proses capping, yaitu perataan dari permukaan beton tersebut. Nah, itulah macam-macam dari material beton yang digunakan dan proses pembuatannya. Nah, ketika dalam kita melakukan pengujian beton tersebut, alhamdulillah kita mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, yaitu kita mendapatkan beton dengan nilai sekitar 60 MPa untuk rata-rata dari 3 beton yang kita uji. Merupakan suatu hasil yang sangat memuaskan dari hasil kerja keras kita yang benar-benar menjaga dari kualitas beton tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.